Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wa syukurillah jadi bisa berkumpul ya, beri kesempatan untuk berjumpa ya sama Pak Iksan ya, diundang untuk mengisi ini ya review Google Business ya. Di GMP ini sangat bagus ya teman-teman, sangat luar biasa. Tapi di Indonesia itu masih sedikit yang aware ya, yang peduli dengan GMP ya. Kadang cuma buat terus lupakan ya, seperti itu. Itu yang terjadi di daerah-daerah ya, di kota-kota lain itu yang pernah saya isi juga seperti itu. Artinya mereka cuma buat saja ya, cuma buat, tapi ketika ditanya itu tidak tahu fungsinya ya. Fungsinya GMP itu apa ya, buat apa. Nah, jadi sekedar buat saja. Padahal di luar negeri ya, GMP itu merupakan fitur dari Google yang sangat luar biasa ya. Artinya sudah dikelola secara profesional daripada di Indonesia ya. Di luar negeri itu mereka sudah punya tim sendiri ya, tim sendiri, tim admin sendiri ya, sehingga ini mereka bisa mengelola secara profesional ya, ininya GMP-nya. Mereka punya tim sendiri, tim profesional sendiri ya, beda dengan di kita. Kalau model kita di Indonesia itu apa, set and forget ya, habis buat lupakan gitu ya. Nah, padahal set and forget saja ya, ada juga yang menghasilkan ya. Itu enaknya kita ketika tinggal di Indonesia ya, kita buat sederhana saja tapi juga bisa banyak menghasilkan dari GMP ya, dari Google Business. Nah, apalagi yang sudah kita optimasi ya teman-teman ya. Kalau kita sudah optimasi, nah itu malah semakin mengerikan ya, apa hasil dari teman-teman. Jadi Google Business ini memang ini wajib ya, dari UKM yang binaan Binpop ya, Menkominfo ya, ini memang pelajaran yang wajib ya, pelajaran yang wajib ini dimiliki. Karena apa? Karena mudah pemakaiannya ya, bahkan orang yang gaptek sekalipun ya itu bisa membuat GMP ini ya. Orang yang gaptek sekalipun ya itu bisa membuat GMP ini dan mengoptimasinya. Ya, itu enaknya pemanfaatan GMP. Ya, itu ya teman-teman ya. Ya, oke. Kelihatan ya teman-teman ya, ininya PowerPoint-nya kelihatan ya. Ya, jadi the power of Google My Business ya, for your business. Jadi kekuatan GMP untuk bisnis kita ya. Seperti apa kehebatan GMP itu ya? Padahal di tempat lain ya itu banyak diremehkan ya. Saya sering sekali melihat GMP itu diremehkan ya. Teman-teman sendiri ya cuma buat gitu aja, buat dilupakan, buat lupakan gitu aja ya. Jadi pertama GMP ya, mungkin ada yang belum tahu GMP itu apa ya. GMP itu Google My Business ya. Kalau di Indonesia itu biasanya Google Businessku gitu ya, atau Google Business orang awam bilangnya ya. Nah, ini sudah ditemukan di Google ya, itu tahun 2014 ya. Jadi pertama kali dibuat di Google itu 2014 ya, dan mendapat sambutan yang apa, yang luar biasa di seluruh dunia ya, terutama di Indonesia ya. Kalau di Indonesia itu datangnya terlambat ya, sekitar 2014 atau apa ya, 2014. Nah, ini disebut
para UKM ya, para UKM yang modalnya kecil ya, itu disambut dengan luar biasa karena game buat bersaing di online ya dengan raksasa-raksasa kompetitor kita itu dengan sangat mudah ya. Artinya kita bisa bersaing dengan kompetitor yang sudah memiliki website ya, website yang memiliki authority tinggi ya, itu dengan Google Business itu bisa disaingi sama mereka yang modalnya cekak ya, modalnya mepet. Nah itu ya. Jadi Google Business itu dibuat memang untuk lokal ya. Lokal itu artinya Google itu memang menyuruh kita menjadi penguasa lokal ya. Mencari pelanggan lokal, konsumen lokal seperti itu ya. Makanya dibuat fitur game cari konsumen atau pelanggan di kota kita sendiri ya, atau kota-kota terdekat gitu ya. Oleh sebab itu GMB ini cocoknya ya memang untuk ini mencari konsumen lokal gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau memang tujuannya memang untuk lokal itu memang cocok pakai GMB ya. Nah, seperti misalkan kita punya tempat fisik ya, misalkan bengkel ya, toko, apalagi restoran ya, kedai, warkop, nah, itu memang wajib punya Google Business ya, itu teman-teman ya. Oke, manfaat Google Business bagi pelaku bisnis. Alamat fisik bisnis kita ya, seperti itu ya, menemukan konsumen, membantu konsumen menemukan alamat fisik bisnis kita ya, seperti itu ya. Jadi GMB itu bisa dibuat representasi toko offline kita itu ya teman-teman ya. Jadi memang informasi di toko offline itu semua dimasukkan ke Google Business ya. Makanya itu meskipun tempat kita di Gang Buntu misalkan ya, di tempat terpencil misalkan ya, yang penting ada internet masuk ya, itu orang-orang bisa menemukan tempat kita. Itu ya yang pertama ya. Oke, yang kedua, mengelola informasi ya, karena sebagai perwakilan toko offline-nya ya, itu kita bisa memasukkan banyak informasi di GMB kita ya. Ada jam operasional ya, situs web ya, macam-macam ya, ada rute. Nah itu makanya lengkap sekali ya Google Business ini, karena memang perwakilan dari representasi dari toko offline kita ya, mengelola informasi ya. Yang ketiga apa, berinteraksi dengan para pelanggan ya. Ini jadi pelanggan itu bisa memberikan ulasan ya, bisa memberikan pertanyaan ya, itu ada fiturnya di GMB ya. Nah sebagai pengelola itu kita wajib untuk ini menjawabnya ya, atau membalasnya. Itu kalau GMB kita memang kita memperlakukan GMB kita secara profesional itu ya teman-teman ya. Nah ini pengguna dapat memberikan review ya untuk bisnis layanan Anda. Nah ini yang fitur yang luar biasa ya. Kalau ini ya ada tipe konsumen ya, itu yang memang kritis ya. Nah kalau kritis itu memang ketika dia masuk ke GMB itu pasti melihat reviewnya dulu. Nah itu ya teman-teman ya, itu yang biasanya terjadi, tapi itu sedikit sekali ya, prosentasinya itu sedikit sekali ya, yang untuk ini mencari review dulu. Nah kebanyakan itu ketika orang sudah tahu tempatnya ya, terus ada nomor WA-nya gitu, sudah langsung dihubungi ya, itu yang terbesar ya. Beda lagi dengan di luar negeri, terutama di negara Eropa ya, atau Australia. Nah itu memang mereka memperhatikan review ya, jadi memang kualitas sebelum mereka ke tempatnya ya, atau membeli produknya, itu mereka memperhatikan review itu ya.
Sinyalnya putus-putus, Om. Sebenarnya ada gangguan koneksi, teman-teman, dari Coach Vicky, mau ditunggu ya. Nah, ini udah nyambung kembali. Maaf ya, ada gangguan teknis kayaknya. Siap. Oke, saya lanjut ya. Nah, selanjutnya menjadi media komunikasi pelanggan ya. Itu tadi ada fitur review ya, ada fitur tanya jawab. Nah, ini kita harus manfaatkan ya. Karena memang kita mau bermain kualitas gitu ya, teman-teman ya. Mendapatkan insight ya yang memberikan informasi bermanfaat. Jadi nanti di GMB itu ada fitur insight namanya ya. Jadi kita bisa tahu kondisi GMB kita ya, dari mana orang yang mencari tempat kita ya, orang yang telepon tempat kita itu bisa menjadi kampanye selanjutnya ya. Jadi ada yang misalkan offline ya, jadi ada yang membuat insight GMB ini itu sebagai bahan offline-nya, bukan offline ya, karena sudah tahu tempat yang banyak mencari GMB-nya ya, misalkan daerah A, daerah B, akhirnya secara offline ya itu mereka sebar brosur, ya, sebar brosur di daerah tersebut ya, atau canvassing ya, atau ini apa, salesnya door to door, nah seperti itu. Jadi kita bisa ini tahunya insight-nya ya itu dari GMB untuk program iklan ke depannya, itu ya, kampanye iklannya. Nah itu ya teman-teman ya. Nah sebagai toko online gratis itu ya, enaknya seperti itu ya, ini yang disukai para UKM itu ya, para pengusaha-pengusaha kecil ya, karena GMB bisa untuk ini toko online ya, jadi kita bisa pajang produk-produk kita sebanyak-banyaknya ya, tanpa perlu domain ya, tanpa perlu hosting, tanpa perlu membuat website toko online baru ya, itu cukup pakai GMB ya. Jadi sangat powerful ya, saya katakan sangat powerful. Karena apa ya, ini bisa dilihat banyak orang. Nah, itu ya teman-teman. Nah itu teman-teman ya. Tadi yang sudah pakai GMB mana saja ini teman-teman? Ada nggak yang sudah punya GMB? Atau baru dengar istilah ini? Ayo, ada nggak yang sudah punya GMB ya? Ayo bisa di chat. Tadi sudah ada ya. Siapa ini? Ismet, Mas Ismet. Mas Ismet sudah punya GMB ya? Produk P3S. Nah, tolong ininya ya, alamatnya. Ayo coba kita bedah dulu ya. Sebelum kita lanjut materinya ya. Nah, ini dulu ya, produk P3S ini, Yoiku Cafe, Yoiku Pisanva. Oke ya, saya cek ya. Oke, kita masuk browser dulu, teman-teman ya. Saya cek. Yoiku Cafe, wah ini ya, sudah ya, masuk ya.
Yoiku Cafe. Nah, ini ya, Mas ya. Mas produk P3, Anda tahu ini siapa ini namanya, Mas produk P3 ini ya namanya. Ya ini ya. Oke, sebentar saya cek dulu ya. Oke, segera tutup. Daerah mana? Oh, Buru Permai. Tetangga sendiri nih ya. Per bulan berapa ini kunjungannya? Kopi asli yang enak. Mas Yoiku Cafe, mana ini? Berapa kunjungan per bulan kira-kira berapa? Oke, itu aja ya teman-teman. Lumayan ini ya. Nah, artinya Yoiku Cafe. Nah, jadi gini. GMP itu ditemukan di Google ya, sama Google Map. Ya itu ya, teman-teman ya. Jadi misalkan Yoiku Cafe ya. Definisikan teman-teman ya. Misalkan saya orang asing ya. Kira-kira saya nulis Yoiku Cafe enggak sama Yoiku Pisang enggak? Nah, gitu ya teman-teman. Ini Mbak Pipit ya. Nah, seperti itu ya Mbak Pipit ya. Nama ya berpengaruh juga ya sama GMB ya. Yoiku Cafe seperti itu ya. Nah, ini deskripsikan ya. Misalkan saya orang asing ya, misalkan saya dari Bandung gitu ya. Dari Bandung pengen cari kafe ya. Nah, cari kafe misalkan ya. Kira-kira saya ngetik Yoiku Cafe enggak kira-kira? Nah, yuk, pertanyaannya seperti itu kan ya. Kira-kira saya ngetik Yoiku Cafe enggak? Mbak Pipit. Nah, mustahil kan ya? Mustahil banget ya. Nah, makanya itu saya pasti nyari apa? Tempat ngopi terenak ya, Sidoarjo. Nah, saya pasti itu ya. Kafe nyaman Sidoarjo, saya pasti nyarinya gitu ya. Kafe, tempat nongkrong gitu ya di Sidoarjo seperti itu. Nah, di postingan GMB ya, Bapak Ibu ya, teman-teman ya. Jadi makanya harus kita rawat GMB itu ya. Jangan cuma buat langsung lupakan, begitu ya. Nah, kalau Yoiku Cafe gini, makanya nanti dilihat ya, Mbak Pipit ya, Yoiku Cafe masuk dashboardnya ya, itu lihat kira-kira ya pengunjungnya itu memang cari Yoiku Cafe apa enggak. Nah, itu ya. Nanti saya lihatkan tempat di mana kita bisa melihat yang mengunjungi GMB kita ya, itu memang benar-benar tertarget apa tidak ya. Karena apa? Gini, ada dua ya. Google ya memberi kunjungan ke GMB kita itu ada dua ya teman-teman ya, ada dua ya. Yang pertama apa? Nah, yang pertama itu memberikan kunjungan tertarget ya, sesuai dengan yang kita inginkan, sesuai dengan yang kita optimasi ya, sesuai dengan produk kita gitu ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua apa? Google memberikan kepada kita itu apa? Kunjungan nyasar ya. Ingat ya, kunjungan nyasar. Kunjungan nyasar itu apa? Ya karena memang mungkin pertama tidak kita optimasi ya, tapi berhubung dekat dengan orang yang nyari sesuatu ya dan relevan, ternyata berkaitan dengan GMB kita, akhirnya terpaksa terpaksa GMB Google ini kan tempat kita apa? Mereferensikan tempat kita seperti itu ya. Jadi akhirnya bukan kunjungan tertarget ya teman-teman ya, orang yang nyasar ya.
Nah, satu contoh ya. Nah, satu contoh itu kunjungannya per bulan itu bisa ribuan ya, teman-teman ya. Kunjungannya itu bisa ribuan. Nah, tapi setelah dilihat ya, setelah dilihat ternyata yang berkunjung ke sana ya itu bukan orang yang nyari produknya ya. Jasmine Shop itu jualan apa? Daster ya, jualan spray seperti itu. Nah, ternyata yang berkunjung itu apa? Pertama apa? Nyari perumahannya, perumahan Villa Jasmine. Nah, itu ya teman-teman ya. Ada yang nyari Jalan Jasmine. Nah, itu makanya tidak nyambung sekali. Nah, makanya meskipun kunjungan kita ribuan ya, tapi lihat yang datang ke GMP kita apakah ya. Oke, yaitu kafe, turut ya teman-teman, kita nyantai aja ya. Yaitu kafe, wah ini ada suhu Romi. Wah. Salam suhu. Total dilihat 685, penelusuran 588. Nah, itu ya, dilihat ya, itu dilihat masuk dashboardnya, itu di insight ya, coba lihat. Nanti saya lihatkan ya, saya lihatkan dashboardnya ya. Nah, saya cek dulu ya, yang punyanya Coach Ahmad Romi Rosidi ya. Bentar. Oh, Sinom Segar Sehat. Katanya propolis ini tadi ya, Coach Romi ini. Punyanya MS Om. Punyanya Ibu Om. Oh, Ibu. Oke, ya, sebentar, saya lihat, saya tes. Ngetik apa di Google ini, Coach? Ini jamu sinom ya? Jamu sinom. Iya betul ya? Ya betul. Masukannya Om. Oh banyak ini, banyak banget masukannya ya. Oke, masuk ya. Berapa kunjungan per bulan ini, Coach? Pernah masuk dashboardnya enggak? Total 200-an. Nah, berapa? Totalnya 200-an. Jarang ngecek tapi. Wah, perlu ditendang lagi itu ya. Ya. Oke, secara alamat. Nah, ini ya. Nah, nama juga ini sudah bagus ya. Agen Jamu Sinom Segar Sehat. Ya. Tapi kalau mau nendang lagi ya itu cantumkan kota ya, kotanya itu ya, Coach ya. Jadi Agen Jamu Sinom Sidoarjo seperti itu ya. Nah, karena apa? Ini kalau kita cari, misalkan saya orang Papua ya, saya cuma ngetik agen jamu sinom itu tidak bakalan ya muncul punya sampean ya. Tapi ketika saya ketik agen jamu sinom Sidoarjo, nah itu mau di kota manapun ya, di tempat manapun bisa muncul GMP kita, gitu ya. Tapi ini sudah jangan diedit ya, artinya sudah bagus. Kalau diedit itu fatal ya, nggak usah diedit ya, bagus. Artinya perbanyak ya, jadi perbanyak kata kunci yang relevan ya, biar orang ngetik nggak agen jamu saja ya, penjual jamu sinom ya, toko jamu sinom, nah itu muncul punya kita ya. Nah, ada lagi sinom tadi sudah. Nah, apalagi ini Salim Alim ya. Apa ini Mas Salim Alim ini?
GMB-nya apa ini? Masih muter-muter. Andalusia Muslim Store. Keren ini ya. Nama merek. Daerah mana ini? Daerah, sebentar. Mana ini? Andalusia Muslim Store. Kota Kendari. Salam. Kota Kendari. Masya Allah. Alhamdulillah. Berapa ini Mas Salim Alim pengunjungnya? Yuk. Mas Salim, monggo kalau mau chat ngomong silakan, nggak apa-apa. Kalau ini males nulis ngechat, ayo ngobrol aja ya, enak nyantai aja ya. Kira-kira sudah berapa ini yang berkunjung ya? Yang datang berkunjung ya itu sudah tertarget enggak ya, sudah sesuai kata kunci enggak gitu ya. Nah itu ya teman-teman ya. Wah, nggak bisa lihat ini di screenshot ini ya, coba aja langsung ngechat aja Om. Nah, karena ini seperti kasus Jasmine Shop tadi ya teman-teman, jadi memang deskripsikan Andalusia Muslim Store ini ya seperti apa ya. Karena misalkan saya orang asing ya mau ke Kendari ya, misalkan saya mau cari Muslim Store ya, Muslim perlengkapan Muslim kayaknya ini ya, ya Om ya. Nah seperti herbal gitu ya. Nah saya nggak mungkin ya, kira-kira mungkin nggak saya ngetik Andalusia Muslim Store gitu ya di Google ya. Nah mustahil ya. Nah, pasti saya akan mencari apa? Toko herbal Kendari, begitu ya. Busana Muslim Kendari. Nah seperti itu ya. Nah makanya dicek ya Om Salim ya, dicek di Insight. Nanti saya tunjukkan ya. Kira-kira ini ada 8.000-an ya, 8.700. Nah, kira-kira 8.700 tadi itu sudah benar nggak nyari herbal ya, nyari busana Muslim? Ya, itu ya, teman-teman ya, teman-teman. Kalau memang nama bisnisnya seperti ini ya, itu memang butuh effort tinggi ya. Jadi nama bisnis, ya ini namanya nama bisnis ya. Nah, ini memang nama yang disarankan sama Google ya. Ini memang nama yang disarankan sama Google ya teman-teman ya. Memang seperti ini pembuatannya. Tapi ya pada prakteknya ya. Nah pada prakteknya ketika di jalan ya itu di jalanan. Nah ini kebanyakan orang ini sulit sekali ya untuk mencari kata kunci ini, toko ini ya. Kenapa ya? Karena satu ya. Orang itu tidak ngetik merek ya, branding, kecuali kita sudah tahu ya, kecuali kita sudah tahu duluan. Nah, misalkan saya direferensi ketika saya di Kendari, nah itu kalau mau cari toko herbal, busana, itu dari Andalusia Muslim Store ya. Nah itu makanya saya pasti ngetiknya Andalusia Muslim Store, seperti itu ya. Tapi kalau saya orang awam, orang asing ya, dari luar Kendari, saya mustahil untuk ngetik Andalusia Muslim Store, seperti itu ya. Bagus, jadi ini ya, perbanyak kata kunci nanti ya. Oke, itu ya. Lainnya lagi apa ini ya? Izin siap sholat dulu. Oke, yang ini ya, Surabaya Timur ya, monggo enggak apa-apa. Ya, ini sampai jam 5 insya Allah ya. Coach mau tanya, satu lokasi apa bisa dibuat beberapa GMP dengan nama beda produk? Bisa ya, bisa banget. Saya punya GMP itu puluhan ya, di satu titik ya, di satu lokasi itu bisa ya, bisa banget.
Ini sebentar, susu jagung cemil. Wah, ini bentar ya, saya tes ya. Susu jagung cemil Pon Milk Sidoarjo. Oke. Jalan Jenderal Sudirman. Wah, tetangga ini ya. Kapan-kapan mampir ya, Bu Nini ya. Nggih, Pak. Oh, ini susu jagung cemil Pon Milk Sidoarjo. Oke. Wah, ini buatnya sudah lama ini ya, Bu Nini ya. Nggih, lama sekali. Tahunya lama dari mana yuk? Saya tahunya lama dari Rumahnya masih rumah kontrakan. Ada tulisan kontrakan. Padahal sekarang enggak seperti itu. Saya loh Bu Nini. Tahunya dari mana? Kok bisa tahu GMP ini lama? Saya kan nggak tahu rumahnya jenengan. Dari mana, Pak? Ya, saya bisa nebak ya kalau GMP ini sudah lama ya. Saya enggak tahu. Cuman tahunya itu rumahnya itu sekarang enggak seperti itu. Tapi Ya. nggak bisa dirubah. Maksudnya saya tahunya GMP ini kan sudah lama, benar ya Bu ya? Nggih, betul. Sekarang juga belum diperbarui. Tahunya dari mana? Ini Bu. Tahunya. Loh, Apa, Pak? Ini agak kedengaran, Nggih. Sinyalnya mungkin. Nah, Sidoarjo. Kalau yang ini, wah ini sekarang langsung sudah disuspend langsung ya, langsung di-banned Ibu ya. Nah ini untung ini masih buat lama banget ini ya, artinya masih aman ya seperti ini. Kalau sekarang nggak boleh lagi ya. Oh, begitu. Seperti itu ya. Ya ini alhamdulillah. Ini dulu masih di ACC ya, pakai nomor HP seperti ini. Sekarang nggak boleh pakainya ya. Nah, berarti ini dulu belajar sama siapa ini? Kasih nomor gini. Ini sudah betul, bagus. Sudah lama, Pak. 1 tahun yang lalu. Nah itu. Sebenarnya ini sudah nggak boleh ini ya. Nggak boleh. Ini untuk aman. Nah, pernah masuk? Apakah perlu diedit, Pak? Oh enggak, jangan. Fatal nanti, fatal. Sudah, biarin aja. Oh, nggih. Terima kasih. Pernah lihat, Bu Nini? Dalam? Pernah kunjungannya terus. 165, 164. Nah, itu. Nanti dilihat kira-kira yang datang itu memang benar-benar nyari susu jagung enggak gitu ya. Cara ngeceknya? Ya, ini saya lihatkan ya, gitu ya. Oke. Oke, teman-teman ya, itu dulu. Ada lagi enggak? Ya, itu ya, saya lanjut. Saya langsung masuk GMP saja ya, teman-teman ya, biar tahu di mana tempatnya ya. Nah, saya cek dulu.
Saya nanti lihatkan yang ini ya, beberapa model ya, beberapa model GMB ya. Bentar. Nah, ini teman-teman kelihatan ya dashboardnya ya. Nah, ini. Jadi ini tipe GMB ya, tipe GMB yang pakai nama bisnis ya, Nala Argani seperti ini ya. Nah, ini punya murid ya, juga punya binaan juga ya. Binaan saya juga ini di Depok ya. Ini juga nama merek ya, nama branding Nala Argani ya. Sama tadi ya, sama kayak Andalusia ya, Muslim Store ya, terus apa lagi tadi ya, banyak ya, yaitu Cafe ya. Nah, ini dulu sebelum dioptimasi ya, belum dioptimasi itu cuma 400-an ya, 400-an per bulan. Nah, itu setelah belajar ya, terus kita oprek juga GMB-nya ya, kita perbaiki. Nah, itu 4 bulan itu melejit seperti ini ya. Ya teman-teman. Nah, ribuan kunjungan itu jangan bangga dulu ya, jangan bangga dulu. Kenapa? Karena kalau bisa ribuan ini tuh tertarget teman-teman ya. Nah, cara melihat tertargetnya itu bagaimana? Ya, ini kan Nala Argani. Nala Argani ini jualan ini mebel ya, toko furniture ya, toko furniture, toko sofa, mebel ya, itu besar di Depok ya. Nah, kita lihat kira-kira yang berkunjung seperti ini, apakah sudah tertarget? Itu lihat. Ya. Nah, bisa nanti perhatikan dulu ya. Insight, ya, kita klik. Nah, ini teman-teman ya. Nah, kelihatan kan? Nah, ini ya kelihatan. Jadi ini saya lihatkan yang insight yang lama. Ini insight lama ya. Nah, ini. Jadi yang meminta rute ya itu ada 223. Bayangkan ya, yang telepon ada 18 ya. Nah, ini benar-benar konversi sekali. Dan ini pandemi kemarin ya, pandemi kemarin itu Agustus ya. Agustus kemarin itu naik omsetnya 25% ya. Bayangkan itu ya. Di saat yang lain nyungsep gitu ya, tapi dia naik 25%. Nah, ini teman-teman ya yang saya katakan tadi ya, ketika buat kampanye iklan. Nah, ini kita bisa lihat di sini permintaan rute ya. Nah, ini kalau offline ya, pemasaran offline ini diserbu sama perusahaan sebar brosur ya, selnya disuruh ke daerah-daerah ini. Nah, ini kan ada. Nah, ini tuh kode pos. Nah, pos ya. Lalu GMB itu ya teman-teman ya. Nah, lihatnya ya, lihat di mana tempat yang kita melihat toko kita ini ya tertarget itu di sini. Perhatikan ya teman-teman, lihat performa profil baru. Nah, ini fitur baru. Ini kita klik ya, kelihatan ya. Kalau mau di sini. Teman, ini kita klik ya, lihat selengkapnya. Nah, ini teknisnya ya, cara melihat. Nah, yang pertama Nala Argani seperti ini ya. Ya, kelihatan ya teman-teman ya. Nah, ini kalau ketik ini berarti orang pelanggan sudah tahu. Nah, ini ada ya, sofa minimalis ya, kursi ruang tamu ya, Nala Argani showroom ya. Nah, ini karena sudah dioptimasi ya teman-teman ya, paham ya? Kelihatan ya.
Nah, ada lagi apa? Sofa ruang tamu ya, sofa bed minimalis ya, sofa bed minimalis. Nah, seperti ini, tempat tidur tingkat ya, kursi ruang tamu ya, bayangkan. Artinya apa? Yang datang ya, yang datang itu memang benar-benar yang butuh ini mebel ya, butuh furniture ya. Nah, kadang kayak gini Argani Bandung, nah ini nyasar ya, Google ngasih nyasar ya. Nah, bed susun anak, beli sofa ya, bench bed, bench sofa. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kalau bisa GMP kita itu memang sesuai dengan kunjungannya, sesuai dengan yang kita inginkan ya. Jadi Google itu ngasih kunjungan ke kita, itu ya teman-teman, ngasih kunjungan ke kita itu benar-benar tertarget ya, seperti tadi Nala Argani ya. Nah itu teman-teman ya, itu yang Nala Argani ya, itu yang berdasarkan ini apa nama toko ya. Ada juga yang langsung nama kata kunci. Nah ini ya, grosir, dater, babidol, piyama ya. Ya teman-teman, ini langsung kata kunci ya. Itu tanpa merek. Nah itu ya kunjungannya seperti ini, sama juga ya. 14,9 ribu. Nah, artinya ini ya, yang telepon 14 ya, yang masih permintaan rupiah 7. Nah itu ya teman-teman. Artinya apa? Perbanyak kata kunci di postingan ya. Di mana itu? Ya ini, teman-teman ya, kelihatan ya, di postingan. Sudah, makanya teman-teman yang selama ini pasif ya, tidak mau posting. Nah, seperti ini teman-teman, perbanyak posting ya. Nah, seperti ini. Artinya posting dengan banyak kata kunci yang sesuai jualan kita. Ya, misalkan tadi agen jamu sehat, misalkan, ya banyakin aja. Jamu sehat, mungkin jamu kencur sehat ya, toko jamu sehat seperti itu ya. Nah seperti ini ya, banyak. Ini dilihat sampai 319 kali ya. Nah misalkan yang Andalusia Muslim Store tadi ya, posting saja ya, posting di postingan ini. Itu misalkan ini toko herbal Kendari, toko herbal lengkap Kendari ya, jual herbal. Misalkan herbal, jual madu ya, jual madu anak, jual madu hitam ya, Kendari ya, seperti itu. Perbanyak ya teman-teman ya, perbanyak posting. Biar apa? Biar Google itu menyarankan tempat kita dengan banyak kata kunci ya, seperti itu ya. Yang selanjutnya apa ya, perbanyak posting, posting foto, itu aja ya. Postingan ini artikel dan foto. Jangan lupa foto dikasih nama WA seperti ini ya, nomor WA. Jadi apa? Biar orang itu langsung WA kita ya, tanpa harus ini melihat gitu ya, melihat postingan, tahu-tahu ada nomor WA itu biasanya kita sudah langsung di chat ya, itu ya teman-teman ya. Nah tadi GMP juga bisa untuk toko online ya. Nah seperti ini saya bisa lihatkannya ya. Tempat display ya, nah seperti ini, tempat displaynya seperti ini, oh ya kan, seperti ini. Artinya orang tinggal milah-milah saja ya, milih-milih saja. Teman-teman kelihatan ya, ini dipajang ya, dipajang semua. Tinggal upload aja rutin ya, setiap ada produk baru ya. Nah, ada pertanyaan, misalkan produknya cuma satu ya, foto saja, banyak angle ya, foto sebelah atas, sebelah kiri, sebelah itu ya. Artinya yang ini aktif ya. Oke, itu ya teman-teman ya, triknya. Nah, ada pertanyaan. Apa bisa Mas edit titik lokasi dengan GMB yang sama karena lokasi usaha sudah pindah? Nah gini ya, kalau edit tempat itu bisa ya, tapi ditinjau ya, ditinjau. Nah sekarang ini ya, kalau ditinjau itu ada dua ya, ada dua akibat ya. Yang pertama apa? Di ACC ya, di ACC itu kita nunggu selama minimal 3 hari ya. Yang kedua
itu malah ditangguhkan. Ya, ini yang fatal ya, ditangguhkan. Artinya GMB kita itu malah nggak muncul, ya, artinya ditangguhkan. Seperti itu yang dialami teman-teman ya. Nah, artinya apa? Nah, kalau lokasi usaha sudah pindah, ya, kalau saya pribadi ya itu saya bikin baru. Saya bikin baru lagi. Jadi biarkan GMB yang sudah verified ini ya, itu aset kita, biarkan saja kalau saya. Nggak usah diedit-edit. Nah, kalau kita pindah, itu kita bisa, saya buat lagi kalau saya. Daripada capek ya, repot-repot. Begitu ya teman-teman ya. Jual lobster air tawar Sidoarjo. Nah, bagus ini ya, sesuai kaidah. Nah, ini ya teman-teman ya, bisa dilihat itu. Di chat ya. Jual lobster air tawar Sidoarjo, terus belakangnya ada Yureng Community. Ya, itu nama merek ya, rekan-rekan ya. Seperti ini. Nah, yang bagus. Ya. Untuk satu bisnis, idealnya bikin berapa akun GMB ya Pak? Ya, sekuat kita ya, sekuat kita. Nah, makanya ini kita mau main kuantitas apa kualitas ya itu. Kalau saya itu saya main kuantitas yang berkualitas ya, paham ya? Kuantitas yang berkualitas. Nah, artinya apa? Saya juga banyak GMB ya. Meskipun satu bisnis itu saya punya banyak GMB ya. Artinya saya bikin juga, saya ternak juga. Nah, istilahnya itu ternak ya. Nah, tapi saya tidak hanya bikin langsung lupakan ya, buat langsung lupakan, buat langsung lupakan ya, enggak. Tapi apa? Tapi saya itu tadi posting. Nah, saya posting dulu yang banyak, yang rutin ya, foto juga saya banyakin ya. Nah, akhirnya setelah banyak saya buat lagi. Nah, seperti itu ya, Mas Ahmad Faiz ya. Tidak ada batasan. Kalau mau cuma satu saja, ya boleh ya. Artinya buat GMB kita itu jadi gemuk ya. Posting banyak terus ya, sesuai dengan kata kunci yang relevan ya dengan punya kita. Itu boleh ya. Tapi kalau mau buat lagi, yaitu tadi ya jangan langsung asal buat saja ya, tapi juga dikelola. Artinya diposting juga ya. Nah, minimal itu ada minimal 50 foto ya, minimal 50 foto ya. Terus postingan. Nah, postingan itu kalau bisa sampai 100 post, sampai 100 postingan tadi ya. Postingan ini ya. Untuk posting idealnya minimal berapa kali sehari atau seminggu, Pak? Ya, kalau saya rutin, setiap hari rutin posting ya. Karena apa? Saya ingin memperbanyak kata kunci yang masuk di GMB kita ya. Biar GMB saya itu gemuk ya dengan kata kunci seperti itu ya. Biar GMB itu cinta, Google itu cinta dengan GMB saya. Saya posting ya kalau per hari semales-malesnya ya 1 kali sehari ya, semales-malesnya itu ya. Oke, jika belum punya website pribadi, apakah bisa efektif Pak dibanding dengan yang sudah punya web? Nah, ini ya harus dibandingkan kembali lagi ya. GMB ini memang untuk lokal ya, karena memang yang melihat GMB kita ya itu yang memang seputaran kota kita itu aja ya. Kalau kita di Surabaya ya, yang lihat GMB kita ya, artinya yang mencari ya itu ya cuma orang sekitar Surabaya, lokal saja ya. Nah, misalkan orang dari Malang ya mau ke Surabaya misalkan cari apa? Cari misalkan tempat percetakan Surabaya ya yang terkenal gitu ya. Karena orang Malang ini mau nyetak temannya Surabaya, dia pasti ngetiknya apa? Tempat percetakan Surabaya. Nah, itu pasti muncul GMB kita. Nah, seperti itu ya. Karena ada Surabayanya, itu bisa jadi muncul punya kita ya. Website itu terakhir saja ya, karena kita memang ini ingat ya, internet itu adalah kecepatan ya, internet marketing itu kecepatan ya, makanya website itu terakhir saja ya, kita harus langsung cepat upload produk kita ya, biar tidak ketinggalan. Baru setelah kuat kita, nama kita ya, cash flow kita juga kuat, barulah perlahan-lahan buat website ya. Selama ini saya tidak pernah pakai website ya.
Oke, kemudian lebih efektif mana yang gratisan dengan yang pakai iklan? Semua efektif ya, bagus semua. Saya tidak pernah pakai iklan ya, saya organik, gratisan semua ya. GMB ini jadinya buat semua jenis produk, apa produk yang dicari. Untuk produk yang ditawarkan apa cocok pakai GMB? Nah, kembali lagi ya, bukan masalah produknya ya, bukan masalah produknya. Semua produk kira-kira, semua produk itu bisa di GMB kan semua ya. Mau produk apapun, bukan masalah produknya ya, tapi gini, ketika orang kalau sudah punya GMB itu resikonya apa? Resikonya itu didatangi ya, didatangi konsumen gitu loh ya. Nah, makanya siap nggak dengan produk ya, produk kita gitu loh ya. Mau apa? Propolis ya. Saya juga produknya propolis juga, produsen juga ya. Saya juga pakai GMB. Ya, artinya orang juga ada yang datang ya, ada yang langsung WA ya. Seperti itu. Jadi bukan produknya, tapi kira-kira kita bisa nggak ketika orang datang ke kita ya, kita punya produk itu aja ya. Nah, tapi meskipun kita juga tidak nyetok, itu juga bisa diakali ya. Artinya apa? Ya bisa pakai WA dulu ya, kita tidak nyetok gitu ya, tapi kita sistem kirim, nah seperti itu. Saya juga punya produk yang tidak nyetok juga ya, tapi saya buat GMB gitu ya. Jadi memang orang pasti WA dulu, Pak masih ada gitu ya. Nah, saya bilang ya ada, tapi kita sistem kirim gitu. Bisa COD nah, seperti itu. Tapi beberapa kali juga ada yang datang langsung ya. Nah pas saya tidak nyetok ya, nah itu bisa itu banyak beberapa kali ya. Satu akun GMB minimal berapa ulasan ya Pak? Ya unlimited Pak, ulasan itu ya. Ya sebanyak-banyaknya yang ulas ya. Semakin ramai toko kita ya, GMB kita semakin ramai itu, makanya kita suruh untuk mengulas ya. Ada tekniknya. Nah, makanya kalau kita punya toko atau apa, kita suruh ketika yang datang ya, itu kita suruh untuk mengulas review positif. Nah, bisa kita kasih hadiah ya, bisa kita kasih diskon tambahan itu ya. Itu kalau datang ke tempat fisik kita ya, tapi kalau online itu bisa diakali, bisa disiasati ya, bisa saling review ya, ulasan ya. Oke, ada lagi enggak? Ya teman-teman ya, jadi GMB ini itu luar biasa ya. Juga posting aja ya, posting aja itu nanti insya Allah kita bisa ini apa namanya, bisa efektif lah ya. Oke teman-teman ya, ini singkat saja ya, review saja teman-teman. Nah, monggo Mas Ihsan dilanjut ya. Siap, terima kasih banyak Coach Vicky atas materinya. Gimana teman-teman? Seru apa? Seru banget nih materi sore hari ini tentang pembahasan Google My Business untuk optimasi bisnis teman-teman semua. Dapat bonus tambahan ya dari Coach Vicky tadi ya, apa review GMB teman-teman. Nah, buat teman-teman yang ingin belajar lebih mendalam tentang Google My Business, insya Allah Coach Vicky akan mengadakan workshop tentang Google My Business atau Google My Business Mastery. Nah, buat teman-teman yang ingin mendatangkan banyak pengunjung ke toko dengan mudah dan gratis, hanya dengan menggunakan media gratisan yang mudah penggunanya, namun hasil yang mengerikan bisa memanfaatkan Google My Business. Nah, di sini ada penjelasan singkat tentang apa itu Google My Business, apa fungsinya, manfaatnya apa. Nah, Google My Business itu merupakan sebuah tools yang disediakan oleh Google untuk membantu bisnis kamu agar muncul di halaman pencarian Google. Nah, alasan untuk menggunakan Google My Business atau mengoptimalkan Google My Business adalah satu, GMB ini gratis untuk mempermudah konsumen datang ke lokasi dan mempunyai porsi khusus di pencarian Google. Nah, ini testimoni dari teman-teman alumni sebelumnya tentang penggunaan Google My Business, ya kan? Nanti bisa dilihat di sana. Nah, insya Allah nanti bersama Coach Vicky kita akan mengadakan workshop di hari Ahad
gitu kan, materi yang dipelajari tentang strategi laris manis jualan di GMB, the power of GMB, riset produk, riset kompetitor, riset kata kunci, teknik penyusunan judul atau headline, dan teknik penyusunan deskripsi, terus teknik membuat GMB yang super, yang powerful, dan memanfaatkan website gratisan yang ada di GMB, serta memanfaatkan, mengoptimalkan fitur-fitur lain yang ada di GMB yang tidak semua orang tahu. Nah, webinar ini cocok untuk siapa? Cocok untuk pemilik produk, network marketer, profesional, dropshipper reseller juga bisa, untuk karyawan yang ingin mendapatkan pemasukan tambahan juga bisa, dan buat Anda juga yang sedang mengikuti review webinar kali ini. Nih, untuk teman-teman di sini ada penawaran untuk investasinya 297, kurang dari 1 hari lagi untuk pendaftaran dan kupon bonus, kupon diskonnya nanti bisa menghubungi pengundang ya teman-teman semua ya. Oke. Sudah ada 110 peserta lebih yang memanfaatkan atau merasakan manfaat dari Google My Business ini. Dan ini bonus-bonus yang akan dibuatkan oleh teman-teman nanti. Ada e-course jago WhatsApp marketing, e-book optimasi GMB, membuat GMB auto verified. Nah, ini biasanya teman-teman banyak yang kesusahan ini untuk verifikasi GMB-nya. Ada tools CMake Framer juga untuk mengoptimalkan foto dari teman-teman. Nah, oke, insya Allah cukup ya dari saya. Ada dari Coach Vicky mungkin ada tambahan? Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi kalau mau belajar lebih dalam ya, lebih dalam tentang GMB ya, insya Allah nanti hari Ahad ya, hari Ahad besok itu kita kupas ya, bagaimana GMB kita itu didatangi teman-teman yang tertarget ya, orang-orang yang tertarget, jadi bukan nyasar ya. Makanya jangan bangga dulu kalau punya kunjungan ribuan per bulan ya, tapi ternyata yang datang zong gitu ya, yang datang itu orang yang nyasar ke tempat kita ya, bukan sesuai dengan target kita. Nah, jadi itu ya teman-teman. Jadi monggo silakan kalau mau belajar lebih dalam ya, memanfaatkan ini ilmu GMB ini ya, itu silakan ya, bisa bergabung dengan kami gitu ya untuk Ahad besok ya. Jadi memang banyak sekali ya murid-murid itu yang omsetnya cuma dari GMB saja itu yang bisa ratusan juta juga ya. Artinya mereka yang datang ke tempatnya itu tertarget ya, seperti tadi ya brosur dasar tadi ya. Nah, itu bisa omsetnya 300 jutaan per bulan ya. Karena apa? Memang nembak lokal ya, nembak lokal ya. Nah, seperti itu. Ada juga nanti saya lihatkan nanti siapa saja yang GMB yang istilahnya itu sudah berhasil ya. Ada yang omsetnya 700 juta ya, 1 M per bulan. Nah, itu ada. Cuma modal GMB saja. Ya, itu murid saya ya. Artinya apa ya? GMB ini mudah, praktis ya. Emak-emak saja itu bisa, orang gaptek bisa, dan bisa dikerjakan di HP. Ya, enaknya seperti itu. Nah, itu kelebihannya dari GMB. Makanya kita harus kuasai ilmu ini ya. Siapa tahu kita bisa ngajari teman kita ya, komunitas kita ya, UKM-UKM binaan kita. Nah, seperti itu biar bermanfaat. Nah, itu ya, Mas Ihsan. Silakan, sudah mulai maghrib. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Coach Vicky atas materinya. Insya Allah nanti ada rekamannya juga, replaynya buat teman-teman yang ketinggalan mengikuti preview waktu kali ini. Oke, sekali lagi terima kasih Coach Vicky atas waktu dan informasinya, atas ilmunya. Oke, selamat sore teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.